Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Bogas Listiana Dewi dari jurusan Administrasi Publik Unsud dengan NIM F1B0200090. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori pembangunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dana desa dalam penanggulangan kemiskinan pembangunan di Jawa Tengah. Di masa yang akan datang, masyarakat jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya. Hal ini didorong dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh dari globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional. Dengan adanya pembangunan nasional, maka akan semakin terkait erat dengan adanya perkembangan nasional. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum dapat ditanggulangi dengan baik. Bahkan, semakin maraknya pembangunan, semakin pula menambah deret kemiskinan di negeri ini. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Hakikatnya, belum ada keberlanjutan sistem penanganan kemiskinan dalam rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Nah, di Pulau Jawa masih menduduki peringkat tertinggi untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia, di mana menurut Badan Pusat Statistik atau yang disingkat dari BPS mencapai 14,79% juta orang penduduk miskin di Pulau Jawa. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi berada di Pulau Jawa, yang mana peringkat penduduk miskin tertinggi kedua di Indonesia maupun di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan banyaknya penduduk miskin kurang lebih dari 4 juta jiwa penduduk. Dari penjelasan tadi dapat menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan. Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seolah hanya wacana belaka saja, sehingga semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menangani kemiskinan di negeri Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, sehingga sekarang kita dapat menemui beberapa rumusan masalah untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang analisis dana desa dalam menanggulangi kemiskinan pembangunan di Jawa Tengah. Jadi, di rumusan masalah yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari kemiskinan, pembangunan, dan dana desa. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua. Di rumusan masalah yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja sih permasalahan kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah itu. Nah, untuk rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang strategi atau penerapan model apa yang dapat diberikan untuk meminimalisir permasalahan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Baik, kita kembali lagi nih ke permasalahan yang nomor 1, yaitu membahas pengertian dari kemiskinan, pembangunan, dan dana desa. Yuk simak video berikut ini. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius. Kemiskinan membuat proses pembangunan banyak mengalami permasalahan dan hambatan dengan tumbuhnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Angka kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program kerja di seluruh daerah. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ukuran ketidakmampuan pengeluaran dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok seperti makanan maupun bukan kebutuhan pokok lainnya. Di dalam ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok, masalah kemiskinan ternyata identik juga dengan pendidikan yang cenderung masih rendah serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap masyarakat dalam mencari pekerjaan. di mana hal tersebut merupakan hal yang juga sangat penting ketika diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sedang terjadi.
Sangat sulit untuk dapat membuat definisi pembangunan yang sesuai dan dapat mencakup semua dimensi. Konsep pembangunan bukanlah merupakan konsep yang netral. Pembangunan merupakan konsep yang saraf akan nilai value-nya, di mana pembangunan akan terkait dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Todaro, pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial. Selain perbaikan pendapat dan output, biasanya melibatkan radikal, perubahan pelembagaan, struktur sosial, dan administrasi serta dalam sikap populer dan dalam banyak kasus, bahkan kebiasaan dan kepercayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, setelah mengetahui pengertian dari kemiskinan, pembangunan, dan dana desa, kira-kira permasalahan kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah itu sebenarnya bagaimana ya? Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Menurut Badan Pusat Statistik mencatat indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,02% pada Maret tahun 2015 dan sebesar 1,32% pada Maret tahun 2019. Indeks kedalaman kemiskinan mengidentifikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung berada di garis kemiskinan. Berdasarkan data indeks kedalaman kemiskinan, angka kemiskinan penduduk perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin desa pada Maret 2019 masih mencapai angka 15,4 juta jiwa. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin perkotaan yang hanya 9,9 juta jiwa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah di dalam memperhatikan dan mengelola potensi wilayah yang dimiliki kecamatan, bahkan sampai ke desa, menjadikan 15 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam zona merah yang mengakibatkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tinggi dan menjadi salah satu persoalan kemiskinan yang dihadapi pemerintah. Penyebab lain terjadinya kemiskinan di Jawa Tengah ialah disebabkan banyaknya jumlah penduduk di wilayah tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tidak tercapai dan tidak sesuai dengan harapan karena adanya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Masalah pendataan saat ini terkendala oleh anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pemutakhiran data sebetulnya bisa lebih efisien dan tersedia potensi dana desa untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain, bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi maupun sektor pembangunan di tingkat desa. Baik, setelah mengetahui permasalahan kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penerapan atau model pembangunan yang dapat diberikan dalam meminimalisir kemiskinan di Jawa Tengah. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada dana desa menjadi salah satu strategi yang dapat meminimalisir kemiskinan di wilayah Jawa Tengah, terutama pada perdesaan. Prioritas pembangunan desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat perpindahan dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama dalam perpindahan tata kelola pemerintahan. Desa diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat terangkat dari kemiskinan.
Dengan adanya anggaran desa, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, seperti misalnya melalui pelatihan dan pemasaran hasil produk masyarakat, pengembangan usaha peternakan, pengembangan pertanian atau perkebunan, pengembangan kawasan wisata, dan pembentukan BUMDes. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Desa menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara karena masyarakat secara mayoritas tinggal di dalamnya. Dengan pembangunan desa akan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah yang berkurang. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintahan desa. Dalam rangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Peningkatan anggaran dana desa dari tahun ke tahun mampu membangun berbagai fasilitas fisik di desa dalam Provinsi Jawa Tengah, meskipun belum sepenuhnya menekankan pada angka kemiskinan. Kementerian Pedesaan (PDTT) mencatat dana desa sejak tahun 2015 hingga semester 1 tahun 2019. Berikut ini adalah dana desa yang dicatat oleh Kementerian Desa. Nah, setelah melihat data dari Kementerian Desa, sehingga terlihat dengan jelas dari tujuan penggunaan dana desa dalam menanggulangi kemiskinan adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa, desa diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga terangkat dari kemiskinan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah untuk diatasi. Hal tersebut juga berlaku di Jawa Tengah yang masih memiliki banyak penduduk miskin. Maka, dengan adanya dana desa dapat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin meningkatnya dana desa, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dana desa digunakan secara tepat dalam bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Jika digunakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin menurunnya tingkat kemiskinan. Beberapa saran juga dapat ditindaklanjuti dengan pemberian dana desa kepada pemerintah desa. Diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat mengentaskan dari kemiskinan. Karena masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Sehingga dapat diharapkan dari dana desa tersebut dapat digunakan berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun berbentuk badan usaha milik desa sebagai peningkatan unit usaha masyarakat. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena pada hakikatnya manusia adalah tempat dari kekurangan. Semoga dengan video ini dapat membantu dalam penilaian ulangan tengah semester dari mata kuliah Teori Pembangunan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.